saya hormati Ibu-ibu pengurus PKK Desa Purwodadi, yang saya hormati anggota semuanya, anggota PKK Desa Purwodadi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita tetap sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya yang berbahagia, pada saat ini kami dari Fobia 1 akan menyampaikan materi tentang kisah. Apa itu kisah? Keluarga Indonesia sehat dan sejahtera dan harmonis. Ulangi lagi, kisah adalah singkatan keluarga Indonesia sejahtera dan harmonis. Pasti ibu yang hadir di sini menginginkan keluarga kita adalah keluarga yang sejahtera, keluarga yang harmonis. Itu adalah harapan kita dalam kehidupan berumah tangga. Nah, ibu, keluarga sejahtera dan harmonis itu maknanya adalah keluarga yang lahir dari adanya ikatan pernikahan yang syar'i, yang pernikahan yang resmi, pernikahan yang dicatat menurut undang-undang. Kalau yang tidak dicatat gimana Bu? Itu tidak termasuk berarti pernikahan siri ya Ibu, yang mana ditandai dalam keluarga sejahtera harmonis itu di dalamnya adalah adanya hubungan saling cinta kasih antara suami istri, antara ayah ibu dan anak di dalam keluarga. Bu yang saya hormati, di dalam keluarga sejahtera dan harmonis itu bisa dikatakan juga Ibu yang kita biasa kenal ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggak usah tambahin lagi ya, keluarga sakinah ya. Sakinah artinya keluarga yang tentram, adanya ketenangan hati di dalam jiwa suami dan istri ya. Suami pergi mencari nafkah, istri yang tenang, insya Allah suami di sana baik-baik saja ya, tidak melakukan sesuatu yang neko-neko. Harapan kita itu timbullah rasa bahagia atau sakinah. Coba Ibu bayangkan kalau suami kita pergi mencari nafkah, apalagi yang pulangnya berbulan-bulan, tapi tidak dilandasi sakinah, adanya ketenangan hati, pasti Ibu akan mengalami stres atau mengalami hati yang tidak tenang kan, dan berakibat bisa fatal ya Bapak Ibu. Dan Ibu semuanya pasti Ibu tenang ya Ibu yang pertama suami-suaminya ada rantau. Yang penting Ibu semua yang di sini, keluarga di sini adalah mendoakannya agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua warahmah. Nah, warahmah itu adanya tanda kasih sayang, rasa cinta, mawaddah ya. Mawaddah ditandai adanya rasa cinta antara suami istri. Itu mawaddah. Cinta mawaddah ki biasanya misi nom. Ada rasa cinta antara suami istri. Ya, karena biasanya cinta itu kan ada landasan dari fisik ya. Cinta timbul fisik itu ada landasan cinta. Nah, Bapak Ibu, mengapa mau dengan si A? Karena cinta. Kadang kan ada faktor melihat dari segi yang bisa dilihat kan. Nah itu. Nah di sini mawaddah adalah
sejahtera harmonis harus memelihara rasa mawaddah, rasa cinta. Nanti kalau cintanya tidak dirawat, cintanya akan melihat di rumput tetangga sebelah, ya. Makanya perlu dirawat mawaddah, rasa cinta yang ada di diri kita untuk pasangan kita. Bapak Ibu kita semuanya, jagalah mata kita, hati kita dari melihat atau memikirkan sesuatu yang tidak halal bagi kita. Itu biasanya yang menimbulkan cintanya bisa berkurang karena melihat orang lain, oh ternyata istri sebelah tetangga lebih kinclong daripada istriku. Nah, dari itulah ibu-ibu tahu sendiri untuk menjaga fisik supaya tetap bugar, ya Ibu. Masa pengen mawaddah di rumah bajunya bau-bauan, ya di rumah, iya kayak gitu kan. Paling dia kalau suami udah pulang sudah mandi, rambutnya kucel, gimana mawaddah akan selalu balsam. kalau ibu tidak bisa merawat jangan dijadikan alasan pekerjaan ibu di rumah tangga menyebabkan ibu tidak bisa menjaga fisik, ya Ibu. Ya seperti itu. Oke, yang ketiga, warahmah. Warahmah adalah rasa kasih sayang, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dari pasangan kita. Nah, inilah pada puncak akhirnya kita berumah tangga itu kan awalnya ya dari masa-masa bahagia awal 1 tahun, 5 tahun pertama, 10 tahun kedua, 20 tahun ke atas. Nah, ini yang muncul adalah rasa warahmahnya, bukan lagi mawaddahnya, karena sudah fisiknya sudah lain lagi, ya sudah tua, akan timbulnya kasih. Dalamnya bapaknya, ya dalamnya bapaknya putus tambah ibu, ya istrinya bapaknya sudah kayak gitu. Dulu giginya masih utuh, nah sekarang udah tanggal 1, kan sudah beda lagi. Dulu masih langsing, kok sekarang sudah gede gitu loh, ya kan? Nah, di sinilah rasa warahmah atau kasih sayang. Karena kita sudah mau menerima segala kekurangan, segala kelebihan yang ada di pasangan kita, kita saling menutupi. Jangan sampai ibu malah berkeluar berkata-kata di medsos segala yang menjadi kekurangan suami atau kekurangan istri. Malah ibu masuklah orang ketiga, ya, adalah apa yang ada di luar kita, supaya warahmah itu yang akan selalu mengikat hubungan suami istri sampai maut memisahkan, ya Ibu. Pernikahan adalah sebuah ibadah yang panjang. Imamiyah yang masih muda-muda, pernikahan itu panjang, ya, bukan dinikmati ketika masih gas, ya masih gas, masih segera sampai tua ini supaya tetap dijaga. Dan disitulah rasa warahmah, ya, bukan lagi kita di pada level mawaddah pada fisik. Nah, warahmah sudah sayang melasi bapak nih, pasti jenengan orang dikongkon di rumah membuatkan wedang harus dikongkon kan. Nah, itu kelas kasihan bapaknya tuh duduk di depan pasti dibuatkan wedang, nggak usah dipinta ya. Warahmah. Oke Ibu, kita lanjutkan terkait keluarga Indonesia sejahtera dan harmonis ini. Di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, ibu sudah anak perawan, ibu yang punya anak cokok, ya perhatikan undang-undangnya. Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Nomor berapa, Bu? Nomor 16 tahun 2019, pasal 7 yang isinya mengatakan bahwa pernikahan
yang boleh bagi anak laki-laki adalah 19 tahun. 19 tahun. Juga wanita juga sama Bu, 19 tahun. Kalau dulu 16 ya, sekarang naik lagi 19 tahun. Berarti paling tidak anak-anak kita sudah lulus SMA. Loh, masih SMP kok ini kan. Nah di sinilah Ibu kita Pokja 1 berperan serta untuk mencegah kawin bocah. Bocah kawin akhirnya hari kawin bocah, yaitu pernikahan dan di mana laki-laki dan wanitanya itu masih bocah, belum berusia sesuai dengan undang-undang minimal berapa tahun Bu? 19 tahun. Ibu waktu dulu menikah berapa Bu? 12 ya? Oh, masa sih? 12 sudah enggak ya, masa 12 sudah saya jamnya masih udah SMA ya. SMA ya. Hormon ya, oh berarti ya yang apa-apa wes. Semakin anaknya itu boleh juga masuk ya. Iya, saya ini jaga ada masih kecil. Tahun 84 masih SMA. Ya, oke lanjutkan Ibu. Ya, kan belum ada. Apalagi yang TS. Saya masih belajarnya sama anak laki-laki. Kelas. Ya. Oke, Ibu yang berbahagia. Lanjutkan. Akibat kawin bocah. Pernikahan ini memang ada segi positif juga ada segi negatif. Apa positifnya Ibu? Ada positifnya apa tuh? Orang lebih positif. Oke, masih pendek. Menikah bocah atau kawin bocah itu ada segi positif, ada segi negatif. Maksudnya ada manfaat, ada mudarat, ada baiknya, ada tidak baiknya. Itu maksudnya positif negatif. Positif hamil kan bahasa dokter yang positif kenapa? Yang ini yang kita periksa ada positif apalagi baris 2. Apa segi negatifnya kalau kawin bocah? Segi negatif kawin bocah yang pertama kesehatan, yang bisa terganggunya kesehatan ibu maupun anak, terutama di sini kan ibu belum siap untuk melahirkan, bisa terjadi Bu kanker mulut rahim atau disebut kanker serviks. Itu terjadinya kesehatan bagi anak-anak usia muda yang mengalami yang sudah menikah. Jenengan jangan dong gani banyak gembira si cini genora kanker serviks. Nah Ibu, sekarang ini perkembangannya sudah lain lagi Bu. Bahkan anak-anak SD sekarang, anak wanita SD sekarang kelas 5 sudah disuntik apa kemarin namanya HPV. HPV itu Human Papilloma Virus. Apa itu? Untuk kekebalan kena kanker mulut rahim atau serviks. Sekarang ada, jenengan pasti belum pernah yang namanya vaksin HPV kan? Belum pernah kan? Belum. Nah anak sekarang sudah vaksin HPV. Loh kenapa Bu? Memang sekarang juga saya melihat sarana-sarana kesehatannya sangat membahayakan. Apa contoh buktinya Bu? Di tempat-tempat umum kita pipis sambil duduk. Pipis sambil duduk ya. Di tempat sarana-sarana umum yang dipakai
nggih, kalau kita memakai fasilitas umum terutama terkait untuk bebersih ya, gunakan siram dulu, bersihkan dulu, kalau ada sabun disiram sabun, pakai air yang mengalir. Bu, nggak ada air mengalir, siapkan botol aqua, wawi terakhir, bahasa bilas, jangan sampai kita pakai air yang cuma ada di situ, itu sudah terkontaminasi oleh tangan-tangan orang lain. Kecuali kalau di rumah sendiri sudah tahu anggota sendiri, saya bilang di fasilitas Oke. Jadi segi negatif menikah bocah adalah terganggunya kesehatan ibu, dan untuk anaknya adalah lahir anak yang cacat atau bisa yang namanya stunting. Ya, anak cacat atau stunting itu termasuk produk dari lahir anak yang tadi orang tuanya masih bocah. Yang kedua, kehidupan rumah tangga kemungkinan terjadi KDRT. Apa kepanjangan KDRT, Bu? Di dalam pasangan keluarga muda secara mental, secara psikis, kejiwaan masih labil. Ngerti labil, Bu? Belum ini cara bahasa anaknya tuh belum mateng pikirannya, masih bocah, belum ada pengertian, bisa lah terjadi KDRT. KDRT bukan hanya dari fisik saja, bukan kekerasan fisik, tamplang, keplak, tonjok, ya, juga kekerasan dalam bentuk lisan, mulut mengatakan yang tidak baik, menyakiti sama pasangan masing-masing. Itu bisa terjadi di antara pernikahan bocah seperti negatif. Yang ketiga, menghambat pendidikan. Oke, Bu, wong masih bocah, punya cita-cita yang tinggi, Bu. Jangan karena anak perempuan wis kon tau wadon, cukup hanya SMP, kok gede nunggu kawin. Ibu sekarang ini untuk pojok satu, tolong jangan punya pikiran kayak gitu. Ibu-ibu yang di sini lah terutama, ya, untuk mensupport, untuk memberikan motivasi anak-anak kita memperoleh pendidikan lebih tinggi, minimal ya SMA. Pendidikan wajib dasar 12 tahun, dulu 9, sekarang 12 tahun pendidikan dasar itu sampai SMA. Nah, itu ya Bu ya. Syukur-syukur sampai sarjana. Gitu ya Bu. Tidak harus aku urus sarjana, masa anakku sarjana. Tidak, anak itu harus memperoleh hak pendidikan yang lebih baik. Ibu yang memberi motivasi. Anaknya nggak mau, yang paling gede tadi SMP. Yang keempat, berisiko pada kematian. Oke, tadi bahwasanya bocah ya, secara fisiknya belum matang betul ya, banyak tadi karena pengaruh fisik, psikis ya Bu. Ibu-ibu hamil itu sangat rentan banget apa ya, secara kejiwaan. Coba kalau ada terjadi KDRT, dan akan mempengaruhi bayinya, akan juga akan mempengaruhi tadi proses kelahiran. Maka kawin bocah bisa menyebabkan risiko pada kematian. Maka di sini para yang pejabat ya, Bu Rohmah itu memperhatikan sekali, melihat, mengawasi para ibu hamil itu ya Bu ini ya. Ibu hamil terutama ibu-ibu yang masih muda dan ibu-ibu yang resti ya. Iya, resti dan nah itu ya. Selanjutnya, mengurai kehormatan keluarga karena emosional tak terkendali. Ya ini akhirnya karena secara mental masih belum matang di dalam keluarga, sering cekcok, ribut, dikit-dikit ribut, dikit-dikit salah paham, dikit-dikit tidak mau ngalah, egoisnya masih tinggi. Jenengan ngomongin keluarga, jenengan egois, ngomong egois kayaknya apa? Bubar deh sampai sekarang asli. Ya kan? Karena
panjenengan mateng sampai sekarang alhamdulillah keluarga masih tetap utuh ya kan? Karena apa? Di hati kita tidak mengutamakan ego masing-masing, saling menerima. Coba dengan yang sekarang sudah menikah, ya kalau sudah kayak saya di atas 20 tahun tuh sudah mempreskan ego masing-masing, ya untuk saling terima kelebihan dan kekurangan, ya. Jadi dengan yang masih menikah antara 5-10 tahun belajar saya sudah 20 tahun ke sana. Kok 20 tahun aja masih ya banyak sekali yang namanya apalagi pasangan muda suaminya oke, wah banyak yang muda-muda atau yang tua-tua pun mengincarnya, ya banyak wiwil, ya banyak wanita idaman lain yang mengincar atau praktek ya alhamdulillah ini. Ibu tadi adalah segi negatif. Nah sekarang segi positif dulu. Sebetulnya nikah bocah dengan positif ibu. Apa positifnya nikah bocah? Terhindar pergaulan bebas. Bocah pacaran, wis ora bisa dipisahkan maningnya. Angel. Rimen carane kawinaken bumi mengurus pacarane temenan-temen, temen bisa-bisa terjadi perzinahan ya apik dua orang itu kawin. Ya Bu, gara anak bocah perawan balik bar bisa balik jam 10 balik jam 10. Hati-hati. Termasuk bujang kok nginep yang liya-liyane bae. Hati-hati. Coba diselidiki dengan siapa mereka berkawan. Kalau ternyata berkawan dengan lawan jenis bagian dikawin ke isi positifnya kawin bocah untuk menghindari pergaulan bebas. Wis, karena bocah waktu pacarnya kan wis kawin. Rame-rame, bogat ya, kayak gitu ya. Si penting kono sakarepmu sadina kira-kira. Oke, kayaknya tegang banget sih ya. Pokoknya kayak gitu lah. Kita sebagai orang tua, duit rawan, duit jogo, pacaran yang deket, bagian dikawin ke. Untuk tadi segi positif, terhindari pergaulan bebas yang menimbulkan perzinahan. Ya. Yang kedua, mengurangi beban orang tua. Wah, apalagi orang tua anak keoknya. Wes no, penggajian bojo aku bisa lakukan lagi. Sekiramu marutkan sehari 3 kali dan pakaianmu HP dan sebagainya. Wes kayak kamu bojo kayak orang juragan. Itu berarti mengurangi beban orang tua. Ada yang merasa ibu terbebani dengan anaknya? Jangan ya Bu. Kok jenengan diperlakukan seperti itu merasa terbebani sudah kono tak kawin ke ben aku ora mumet iki ragamu. Tiga, katanya positifnya adalah pasangan tempat saling membantu. Ya karena biasanya kalau kawin bocah kan karena cinta ya biasanya wis ngebet akhirnya terlayakan dia bisa menimbulkan pasangan tempat saling membantu, dagang bareng, runtung bareng. Kayak tapi biasanya kan itu pada awal-awal aja ya Bu ya. Ini kalau saya mikir kita lanjut. Lebih mandiri. Tidak ketergantungan dalam menjalankan hidup mereka sesuai selera mereka. Ini juga kita patut pertanyakan ya, bocah biasanya mandiri, dikatakan positifnya mandiri ya. Mandiri ya. Jadi itu harus punya konsekuensi ibu. Kalau anaknya mau kawin bocah, kamu harus mandiri. Jangan kebutuhan kamu saya tanggung. Nah itu insya Allah mereka akan mandiri. Tapi kalau bila sebagai orang tua tidak tegas dengan keinginan anak kawin bocah, jenengan susah nambahi sakit. Ibu
Tadi ada segi positif dan segi negatif. Kita lanjutkan lagi Bu. Masih siap? Masih tertarik? Masih. Lanjutkan. Masih tertarik ya? Ngantuk. Wes. Mana fotografernya? Petang Bu, petang sing sebelah kanan. Saya hormati, di sini saya semuanya. Iya, kan. Pada selanjutnya bahwasanya kita memiliki anak, ya, kita mempunyai keturunan, kita mempunyai zuriat kita yang menyambung nanti dari kita adalah mereka anak kita masa depan kita, maka yaitu Bu, anak masa depan kita berlanjut kehidupan kita. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah agar mereka memperoleh pendidikan yang lebih sesuai dengan cita-citanya, Bu. Ya, kita hanya anak kita diberi motivasi supaya mereka punya cita-cita untuk mewujudkannya dengan pendidikan yang tinggi. Yang kedua, supaya kesehatan mereka pun ya diperoleh sehingga mereka anak kita itu tumbuh hidup sehat, tidak stunting. Berarti kita memberikan anak-anak kita makanan yang bergizi, makanan yang seimbang, yang bergizi halal Dalam. Tuh. Oh, terbang. yang bergizi tapi tidak halal. Aku sekali-kali tolong jaga kalau belanja, kalau apapun terkait tentang makanan yang akan kita kasihkan ke anak kita, jaga kehalalannya, ya kehalalannya. Ya karena mereka supaya tumbuh dengan baik, ya bukan hanya sehat juga membawa dampak perilaku yang baik. Kan anak bocah sih ya, oh dina sepak undi, ya dina satiwan ini bisa hubungannya dengan makanannya yang mungkin kehalalannya ada diragukan. Oke, yang ketiga, dalam mendidik anak kita, tolong Bu, jaga rekaman di pikiran mereka harus cilik bocah ini lagi digendong ya Bu. Ada jenengan pantukaran karo bojo, kok dibuat bocah itu. Nah di sini makanya pesan di sini. Ini Bu, tolong Bu, halo. Dalam mendidik anak, hindarilah perbuatan yang mengakibatkan terekam dalam pikiran anak, memori anak, orang tua sedang melakukan KDRT, yang akan mengakibatkan nanti si anak nanti dewasa pun akan sama, dia memperlakukan pasangannya kayak gitu, ya. Kalau Bu sini nombongkan pandukaran, kondisi cek. Sayang-sayangan kok asmani ya. Ngomong tapi aja lah ada orang lain yang bisa. Ya Bu ya, kalau jenengan ada sesuatu yang kurang baik dengan pasangan, jangan sampai ngarepin bocah. Itu salah satu hak anak, jangan sampai di pikirannya terekam pikiran orang tua sedang KDRT. Termasuk juga nih, kalau saya pernah di YouTube anak kecil melakukan hubungan niru orang tuanya. Kok kamu kayak gitu? Aku pengen niru kayak bapak dan mama. Loh, kok tahu? Lah kalau mereka melakukan nggak perlu. Kan rumahnya masih ada kuncinya cuma ditutup langsung. Aku setiap hari suka melihat seperti itu. Jadi aku penasaran. Nah, ini di sini Bu. Dalam
kecil, jadi pengen ibu bapaknya mamene, setiap hari juga tahu ngintip karena rumahnya tidak ada pintunya. Karena ibu langsung begitu kan bisa ya. Ada yang jangan punya langsung toh, ya berarti bocah kita itu salah lagi nih ya. Oh ya, sangat bagus sekali. Oke, lanjutkan lagi. Yang keempat adalah eksploitasi atau penyalahgunaan tindakan tanpa persetujuan anak. Sebagai orang tua, kita dilarang mengeksploitasi. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi arti Indonesia memanfaatkan anak untuk mendapatkan hasil. Ngerti Bu? Bocah dikongkon baku. Ini jadinya pelayan jasa baku. Ini dengan termasuk melakukan eksploitasi terhadap hak anak. Dikongkon sekolah malah kongkonnya Mbak. Bu, mana jangan terpendok depan oleh duit. Ini dengan melanggar haknya anak. Kemudian perbudakan, pelacuran. Kalau yang di sana ya saya yang di podcast itu yang daerah puncak, anak-anak gadis dikawinkan kontrak kalau sama orang yang Arab, ya dalam waktu sebulan 2 bulan. Kayak semacam pelacuran di Bukisah nggak ada yang namanya kawin kontrak. Tapi di sana daerah-daerah puncak kalau daerah coba cari di YouTube. Orang tua mereka itu senang banget kalau punya anak gadis karena akan menghasilkan uang. Oke, lanjut. Trafficking itu berarti penjualan. Kok ada anak dijual? Ada, Bu. Anak dijual kalau didol, maka jenengan supaya terhindar dari trafficking. Ketika anak jenengan mau diadopsi itu ada hukumnya ya. Bukan terjerat tadi pasal penjualan anak. Kan ada anak kita yang barangkali keluarga kita yang mau diadopsi oleh orang lain. Jangan sampai bahasanya kena pasal trafficking, jual beli anak. Tapi jangan harus melalui jalur hukum, melalui adopsi anak. Ada hitam di atas pena yang punya jasa sembarangan itu bocah ini masuk ke trafficking, penjualan manusia. Mengemis, saya pernah di rumah sana ada anak muda. Mana kakak beradik laki dan perempuan? Kamu rumahnya mana ya Bu, daerah sana? Kamu nggak sekolah ya Bu, disuruh orang tua ngemis. Emang orang tua kamu ngapain coba ngemis? Buat kamu ngemis. Ya kamu hanya tahu. Kakak beradik tidak sekolah ngemis. Jadi siapa? Orang tua ngemis. Orang tua yang juga di rumah ngemis. Oh dasarnya mereka ngemis. Nah, kamu dek ya, kamu dek. Sekarang ya enggak, sudah nggak muncul lagi. Orang katon, kamu tidak waktunya untuk ngemis. Kamu itu waktunya untuk sekolah, untuk belajar. Tapi sing kon ngemis, bapaknya mamanya baik kalau ngemis. Kon sing menikmati hasil ngemis. Dan sekarang bapak bayar di sekolah ya. Gak bayar ya Bu ya, bisa melaporkan ke komite kalau memang ada kebutuhan sekolah ya Bu. Sekolah itu gak bayar ada, semua ada bos ya Bu. Untuk biaya masih sekolah. Dan bisa minta ini gitu ya. Bu. Oke Bu, siap untuk mewujudkan keluarga. Kita adalah keluarga. Kisah. Oh siap Bu. Kisah keluarga Indonesia sejahtera harmonis. Siap ya Bu? Siap. Karena jenengan juga sebagai anggota PKK juga merupakan kader bagi desa untuk mensosialisasikan apa saja yang menjadi program dari pemerintah, termasuk program di Pokja 1 adalah tadi pencegahan kawin bocah, mewujudkan program kisah itu, termasuk di Pokja 4, di Pokja 2, semuanya kita sebagai anggota penggerak PKK di desa
itu menjadi kader dan menyampaikan apa menjadi program pemerintah. Oke Bu, demikian yang dapat saya sampaikan. Adakah sesuatu yang kurang jelas? Saya biasanya ngomong dibantu ini, kita ngedel suara untuk aku deh. Oke Bu, ada yang tidak jelas? Ulangi lagi, apa itu kisah? Apa itu undang-undang perkawinan nomor berapa tahun berapa? Nomor 16 tahun 2019. Berapa batasan umur anak-anak kita jika ingin menikah? 19 tahun. Oke, Ibu udah sip, hebat. Jangan sampai kita membiarkan kita harus bisa mencegah terjadinya kawin. Kita harus bisa mencegah terjadinya pernikahan. Oke, PKK hebat. PKK Desa Polo Jos. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mau bikin jel-jel? Ya. PKK, yes. PKK, yes. Baca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.